wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaradal arda binuri syamsika badana bada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh ar-rusuh wa tawbatan nasuh wa sulaha jasadi wa ruh qala syekhul ma'alib rahimahullahu ta'ala wa ada naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin radhiyallahu anna wa ankum qala radhiyallahu an wakila al-muqirru bitaksir ay bil ajzi an ta'ati abadan mahmudun wal ikrar bitaksir alamatul qabul li'annahu isyaratun ila adamil ujub wal kibar. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil bait Bapak Toto beserta keluarga yang terhormat Bapak GT 08 Pak Karyo beserta jajaran, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah, yaitu lagi dinas ya, yang mewakili para tokoh yang lainnya. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sebagaimana sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim di RT 08 di rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah dipakai majelis taklim, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Wakila dan dikatakan al-mukiru, adapun orang yang mengakui. Al-mukiru, adapun orang yang mengakui. Bitaksiri, dengan malesnya ibadah, dengan lalainya ibadah. Bil ajzi, yakni mengakui dengan ketidakmampuannya. Anit ta'ati, dari ta'at, abadan, selama-lamanya. Mahmudun, itu sifat begitu terpuji di sisi Allah. Pada kesempatan taklim kita ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu nasihat, di mana nasihat ini datangnya dari Qil. Mudah-mudahan ini makalah daripada Ba'dul Hukama, kata-kata mutiara dari Ba'dul Hukama, di mana isi daripada nasihat adalah beradabnya kepada Allah terhadap ibadah. Jadi kalau diurut dari awal para jamaah, kita ini manusia yang diamanatin sama Allah hidup di dunia harus ibadah. Tetapi kenyataan manusia ada yang ibadah,
ada yang enggak. Artinya ada yang baik, ada yang buruk. Hakikat baik dan buruk manusia, hakikatnya itu tetap af'al Allah. Tapi ini hakikat. Nanti ada syariat. Ini hakikat. Bukan berarti kalau kita lagi jadi orang enggak benar, enggak mau berusaha biar benar. Ini hakikat baik dan buruknya manusia, hakikatnya itu af'al Allah. Hakikatnya. Tetapi ada syariat. Harus dijalanin syariat. Sebab kalau hidup hakikat aja, itunya namanya kafir jabariyah. Kalau hidup terlalu hakikat, jabariyah. Hidup terlalu syariat, kafir qadariyah. Yang benar akidah ahli sunnah wal jamaah antara hakikat dengan syariat seimbang, sama-sama 100%. Mana syariat? Lihat di Al-Quran. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyatin faminafsik. Sesuatu yang menimpa kepada diri kamu, jangan diakui itu kemampuan diri. Yakinkan itu anugerah dari Allah. Mana contohnya? Nih kita udah jadi ahli pengajian. Udah ahli pengajian. Datang ke tempat pengajian. Mau sholat berjamaah yang 5 waktu. Sama orang kita baik, itu termasuk orang yang baik. Nah, ahwaliyah seperti itu jangan diakui itu adalah kemampuan diri. Kembalikan kemana? Paminallah, itu anugerah dari Allah. Kemudian jam 3 bangun. Ngapain jam bangun? Tahajud. Mungkin mau hadir. Jam 3 tahajud. Kemudian begitu tahajud itu jam 3. Padahal tidurnya jam 11. Yakinkan kemudian itu anugerah dari Allah. Kalau bukan anugerah dari Allah, bisa bangun jam 3 tahajud. Kalau bukan anugerah. Lah Pak Kodir yang tidurnya dari jam 10 tapi subuh jam 6. Kenapa bisa begitu? Kemudian dapat anugerah dari Allah bangun jam 3 tahajud. Ono ora dapat. Agak dapat. Kalau semuanya ini bukan anugerah dari Allah, lah manusia sekolong langit pada ibadah semua. Kudu ibadah semua. Kenapa ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik? Nah itu tergantung anugerah dari Allah. Taufik dan hidayah dari Allah. Hakikatnya manusia baik itu taufik dan hidayah dari Allah. Nah, taufik dan hidayah itu adalah kudu diusahain. Maksud diusahain harus datang ke tempat turunnya hidayah itu taufik. Biar dapat. Kalau enggak suka datang maka turun-turun hidayah itu nggak dapat taufik. Mana contohnya? Ngaji nyok. Namanya kata Pak Kadir. Ngaji nyok. Tahu-tahu tetangganya. Duluan aja Pak Kadir. Saya belum taufik hidayah. Belum dapat taufik hidayah. Begitu ya. Itu orang yang ngomong begitu. Sampai mati dia mau dapat. Kenapa? Hidayah itu taufik mau turun di rumah. Turunnya di tempatnya. Lihat aja kapal terbang pesawat. Di mana turunnya? Di bandara. Kalau ada yang turun di sini, bukan turun jatuh itu.
Manjat mah barang yang langka. Jadi kalau di rumah tidak usaha, tidak nyamperin ke tempat turun Hidayatul Taufik, lah mau dapat. Ya kalau dapat itu lagi turun, lagi jatuh. Kayak kapal pesawat, terbang. Begitu. Jadi kembali, hakikat manusia baik itu anugerah dari Allah. Karena anugerah dari Allah, jangan diyakini itu kemampuan diri kita. Kita nggak mampu. Mustahil kita mampu ibadah kalau tidak dapat anugerah. Begitu Pak. Sebab nanti ada kesimpulan kesananya. Di kitab Johar Tauhid, melangkah dari ahwaliyah tadi, manusia masuk surga bukan karena ibadahnya. Sambungin tuh. Bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah, anugerah dari Allah. Manusia masuk ke neraka bukan karena maksiatnya, tapi karena keadilan Allah. Begitu Pak. Ini ngaji dalam ya, ngaji dalam biar pada mikir dikit itu. Memang itu begitu. Nah kembali kepada bacaan pertama, al-muqirru bitaksir, orang yang mengakui lalai ibadah, padahal dia ahli ibadah, tapi tetap mengaku lalai ibadah. Nah kalau sudah bisa melahirkan hati yang seperti itu, mahmudun, itu sifat terpuji di sisi Allah. Mahmudun, Mahmudun hadir, terpuji di sisi Allah. Terpuji di sisi Allah. Itu begitu, Mahmud. Anda Mahmud Pak? Enggak ada Mahmud ya. Itu Mahmud itu Pak Kadir, nama gajah Abrohah. Mahmudun, Mahmud. Kan jadi begini riwayatnya. Ada Pak Kadir sih. Nih dengerin riwayat Pak Kadir. Abroha itu kan lahir Nabi disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab pada waktu itu Raja Abroha beserta prajuritnya mau menyerang, mau menghancurkan Ka'bah. Ketika lahir Nabi itu. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab Raja Abroha naik gajah yang paling besar. Namanya Mahmud. Dengerin dulu Kadir. Tuh. Terus begitu nyampe ke Mekah, ini mah diambil singkatnya aja. Ya kalau cerita itu mah cukup 2 malam. Kemudian turunlah si Raja Abroha ini, menggerakin prajuritnya biar nyerang Ka'bah. Ini gajah Abroha karena sudah tahu ini raja jahat mau menghancurkan Ka'bah, digerakin sama Allah, hatinya suruh pulang dia mah dewekan ke negeri, kalau sekarang Irak tuh. Dari Mekah dia lari dewekan tuh ke Irak. Nah yang lain menyerang Ka'bah. Begitu mau nyerang, Allah mengutus berupa toer. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hudhud dari surga membawa satu hudhudnya itu 2 batu, burung 2 batu. Jadi setiap satu orang Raja Abroha itu 1 batu. Mau nyerang Ka'bah, udah lemparin sama siapa? Sama burung, hancur orangnya, gajahnya hancur. Ka'asfi makul, kan ujungnya itu ayat. Ka'asfi makul, seperti daun dimakan ulet.
habis. Begitu. Nah ini siapa yang selamat? Mahmud pulang. Tuh. Mama dia mah nggak ikut nyerang. Begitu. Udah ada Kadir dah. Jadi kembali. Jadi walaupun kita sudah termasuk ahli ibadah, tetap perasaan harus apa? Harus taksir. Artinya jangan merasa hebat, tetap kita merasa lalai. Kenapa harus merasa taksir, merasa lalai? Sebab ibadah kita belum tentu diterima. Kita kan nggak tahu. La adri aqbulat amrudat, kita kan nggak ngerti, nggak paham. Ini ibadah kita itu ditolak apa diterima? Karena kita nggak tahu itu rahasia Allah, jangan mengakui itu kemampuan diri. Qadir kalau mau sombong, besok udah oncang-oncang di surga tuh. Baru. Sekarang mah jangan dulu. Perumahan Mustika Karangsiak, gua doang yang hebat. Ya belum tentu itu. Nah kalau udah masuk surga baru boleh nyombong. Nih kata Pak Qadir, nih sudah di surga nih, boleh nyombong di situ masa udah. Nah pasti. Karena belum ada kepastian kita ini. Jadi harus apa? Rendah diri. Bagaimana caranya dia merendah diri? Begini Pak. Min alamatis sa'adah wa min alamatis syaqawah. Manusia bahagia dan celakanya besok di akhirat, masuk neraka surganya sekarang ada tandanya. Tapi tanda bukan patokan ya. Kudu bisa membedakan antara tanda dengan patokan. Kalau tanda begini Pak, setiap ada tanda pasti ada yang ditandain, tetapi tidak setiap tidak ada tanda yang ditandain itu tidak ada. Paham dia? Tahu puyengnya. Contoh dah biar jelas. Tanda laki-laki kumis. Kumis, tanda laki-laki itu. Kumis. Setiap ada orang berkumis, pokoknya itu laki-laki. Tapi perempuan mah jarang berkumis. Nih, ada tanda kumis, ada yang ditandain laki-laki. Bagaimana sekarang? Yang ditandain mah sudah ada, tanda belum ada. Emang ada? Ada bocah kecil laki-laki. Kan laki-laki, tapi tanda nggak ada. Makanya tadi begitu. Setiap ada tanda pasti ada yang ditandain. Ada kumis berarti laki-laki. Tapi tidak setiap tidak ada kumis itu bukan laki-laki. Ternyata anak kecil belum berkumis laki-laki. Paham Aidin? Begitu. Beda dengan patokan. Kalau patokan begini. Patokan laki-laki. Apa? Zakar, ya. Kullu man lahu zakarun rajulun. Setiap orang yang punya zakar laki-laki. Kalau tidak ada zakarnya udah bukan laki-laki. Itu patokan begitu. Begitu Pak. Tanda orang yang celaka di akhirat apa? Zikrul hasanat wa nisyanud dzunub. Suka ngingat-ngingat kebaikannya, suka menceritakan kebaikannya. Tanda orang celaka itu. Maka ama kebaikan nggak usah ingat. Kalau suka ngingat-ingat kebaikan, tidak mustahil nanti sering menceritakan. Kalau sudah sering menceritakan, bakal timbul merasa bangga diri dengan kebaikannya. Merasa bangga diri dengan kebaikan itu namanya ujub. Ujub teh begitu. Ujub. Al-ujub yakulul hasanat kama ta'kulunarul hatoba. Ujub meruksak akan kebaikan seperti menghabiskannya api terhadap kayu kering. Sebanyak apapun kayu kering kalau sudah dibakar habis tinggal abu. Tidak ada ubahnya seperti sebanyak apapun ibadah
Kalau memang disertai dengan ujub tidak dapat apa-apa, tinggal abunya. Maka kalau kebaikan jangan diingetin. Mual hilang, mual gitu. Mau ketuker lagi mual. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal ibadah walaupun ukuran darah itu bukan ditafsir mah. Darah itu semut hitam yang ada di batu hitam, kecil banget. Itu darah. Kelihatan. Hampir ya tetap kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pun keburukan juga sama. Jadi caranya kita kalau amal kebaikan enggak usah diingetin, nasya mansia. Seperti kita habis buang air. Begitu aja udah. Mau ketukar mal hilang. Pasti ada. Keburukan pun juga gini. Udah jangan ingetin. Ditanda siapa? Tanda orang yang celaka. Kemudian yang kedua tanda orang yang celaka lain nisyanu dzunub, melupakan dosa. Kalau amal kebaikan ingat terus, amal dosa lupa. Nah ini bahaya, celaka besok. Kalau amal dosa kudu ingat. Kenapa? Sebab orang dosa ada kewajiban khusus harus tobat. Sekarang mana mau tobat ingat juga enggak. Pak Kadir, begitu. Jadi kudu apa dulu? Kudu ingat dulu. Sekarang mana bisa tobat, ingat juga enggak. Hidup itu riwayat para jamaah. Harus ingat sama riwayat. Jadi kalau sudah ingat Pak sama dosa, riwayat hidup banyak dosa, nanti kita bakal timbul, kita bertobat. Hasibu, qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kita sekarang sebelum dihisab besok di hadapan Allah. Gitu. Jadi begitulah harus kita mengakui terhadap kebaikan itu adalah kita lalai daripada ibadah, mengakui kekurangan kita. Wal ikrar bitaksir alamatul qabul, mengakui terhadap lalainya ibadah diri kita itu tanda ibadah diterima. Insya Allah ibadah yang kita laksanakan tetapi kita tidak mengakui itu kemampuan diri, berarti ibadah kita diterima sama Allah. Kan enak Pak Kadir. Enak. Mau nanya apa? Kayaknya mau nanya itu. Mau nanya apa? Oh ya, kayaknya mau nanya. Mau nanya. Udah begitu dia. Jadi mengakui lalai ibadah itu sifat terpuji dan mengakui kurangnya ibadah berarti itu tanda diterima ibadah. Mudah-mudahan lewat ta'lim kita sekarang ini Allah memberikan kepada kita semua sehat dan afiat, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. اللهم صلِّ وحبنا وشفينا وكرمنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين حمدا يافي النعم ويدافع نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكرم عظيم سلطانك. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرنه من كلامك الحكيم وبارك ما تلونه من كلامك القديم هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواحنا مشايخنا ومعلمين أجمعين غربنا مسلمين ومسلمات ومؤمنات وصل إلى أرواح المذكورين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان
ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.